Halo pagi teman-teman. Hari ini cukup cerah ya, jadi libur di hari Minggu. Nah, kami beserta rombongan menuju ke arah Kopeng dari Jogja. Nah, teman-teman, kami menggunakan kendaraan Suzuki Vesprum 250 SX yang sudah kami pakai dari bulan Desember sampai dengan saat ini. Nah, dari beberapa kali kami pakai touring, kami sudah merasakan bahwa motor ini cukup nyaman teman-teman dipakai. Nah, dari beberapa kali, jadi kami pakai touring itu yang pertama menuju ke Pantai Wonosobo, jadi bareng komunitas ya pada saat itu. Nah, berikutnya lagi kami pakai beserta teman-teman di profesi di Toyota. Kami sempat coba juga ke Pantai Depok dari Jogja, terus lanjut ke Kopi Panggang. Kita mampir di sana ya, jadi kurang lebih jarak 100 kilo lah. Nah, pada saat ke Pantai Wonosobo itu kurang lebih sekitar kami pakai jarak 180 kilo PP. Nah, berikutnya lagi yang ketiga kami juga pakai ke Pantai Depok, lanjut ke yang ketiga itu kami pakai menuju ke Pantai Ngerenean. Jadi Pantai Ngobaran, terus Pantai Kuyahan, nah, terus kita makan di Pantai Kuyahan. Nah, itu juga kita pakai mungkin kurang lebih sekitar jarak 130 kilo PP. Nah, sampai dengan sekarang, jadi setelah kami sebelumnya juga pakai di beberapa kota, kami merasakan sangat nyaman sekali. Jadi pakai motor Suzuki ini, tapi ada beberapa catatan teman-teman. Nah, ini yang kami rasakan yang tidak nyaman atau kekurangan atau kelemahan dari motor ini ya. Yang pertama itu soal tinggi jok teman-teman. Jadi tinggi joknya ini kurang lebih sekitar 835 mili. Jadi selisih 5 cm dengan motor Yamaha MT25 saya. Nah, jadi cukup riskan. Jadi kalau kita pakai misalnya berhenti di pertigaan, jadi pada saat nanjak misalnya ya, kita berhenti di sana. Terus kalau misalnya jalannya licin atau lantainya licin atau basah, nah itu juga cukup rawan teman-teman. Dan kalau misalnya kita ketemu juga jalan yang berbatu, nah di sana karena pijakan kita tidak rata, jadi bisa lebih rendah bisa lebih tinggi, nah itu rawan jatuh. Nah, terus yang kedua juga mengenai setang teman-teman. Jadi setang yang originalnya itu terlalu lebar dan kurang nekuk ke dalam, termasuk kurang tinggi. Nah, sehingga di awal itu kami coba menggunakan racer, sudah lebih tinggi, tapi karena terlalu lebar dan nekuknya juga kurang, itu akhirnya telapak tangan saya juga merasa kurang nyaman. Jadi masih pegel di tangan. Nah, itu yang kedua teman-teman. Jadi ada dua hal yang perlu saya improve di motor ini. Nah, tapi sebenarnya masih ada satu hal lagi yang mengenai vibrasi ya. Jadi di tangan saya masih ada terasa kesemutan sedikit, walaupun kecil, jadi tidak begitu mengganggu. Ditambah dengan kalau RPM-nya tinggi itu di telapak kaki, jadi di footstep itu masih terasa ada getaran di saat RPM yang cukup tinggi. Jadi mulai RPM 7000 sampai naik itu, nah di sana telapak kaki kita merasa sedikit ada getaran, ada vibrasi. Nah, terus mengenai ketidaknyamanan soal tinggi, nah itu akhirnya kami mencoba menurunkan tinggi jok itu dengan cara menambahkan lowering kit dari Honda GT-R 150 cc teman-teman. Nah, kalau tidak salah itu sempat di-share di grup Vion members di nasional ya, termasuk di FB. Jadi saya sempat lihat mereka menggunakan lowering kitnya Honda GT-R 150 cc. Nah, setelah saya cek di Tokopedia ternyata ada ya. Nah, akhirnya kami beli dan akhirnya kami panggil Mas Yono. Jadi saya punya langganan teknisi di daerah Jogja teman-teman, dan dia sudah biasa megang mobil, walaupun dia di dealer Yamaha tapi bisa menerima kendaraan merek lain karena dia menjadi teknisi andalan di Yamaha. Dan ya, kalau saya bilang pengalamannya juga cukup bagus dan jam terbangnya juga cukup tinggi. Nah, kalau teman-teman misalnya ada yang kepengen menghubungi dia, nanti bisa kontak
Nanti mungkin di komen nanti bisa saya berikan nomor teleponnya dari Mas Yono. Nah, singkat cerita, jadi pada saat dipakai menggunakan lowering kit Honda GT-R, nah itu bisa turun 2,5 cm, teman-teman. Nah, sehingga ini eh, sangat membantu sekali buat saya. Jadi saya dengan tinggi badan 165 cm, jadi turun kalau tidak salah 2,5 cm itu berarti dari 835 menjadi 810 ya, jadi 810 kilo. Nah, kalau sebelumnya saya menggunakan Yamaha MT25 itu dengan tinggi jok 785 mili. Nah, ini artinya perbedaannya tidak begitu jauh. Walaupun saya masih jinjit, tapi sudah sangat membantu sekali. Nah, ya cuman konsekuensinya pada saat diganti itu saya lupa ya nyetel lampu headlamp. Jadi pada saat apa namanya malam itu saya pakai, ternyata ketinggian lampunya juga masih harus kami setel ulang. Jadi itu harus disetel lagi. Nah, berikutnya lagi yang kedua yang soal setang ini. Jadi setang ini akhirnya saya memilih Honda Tiger ya. Jadi kami beli di Tokopedia, tapi yang original kalau tidak salah harganya 165.000 atau 175.000 gitu. Nah, setelah kami pesan dan datang, akhirnya saya cat menjadi warna hitam. Karena kalau yang datang itu warna silver atau chrome ya, saya lupa ya. Nah, itu akhirnya saya catkan, dan setelah dipasang ternyata dari lebarnya juga sangat membantu, teman-teman. Jadi tidak begitu lebar sekali, dan nekuknya juga menurut saya juga sudah pas. Jadi sesuai dengan badan saya dan jangkauan tangan saya. Dan ini pun saya tambahkan racer peninggi dan pemundur, teman-teman, yang fleksibel. Nah, seperti tampak di layar ya, jadi kelihatan tidak begitu lebar sekali. Kalau tidak salah berkurang 1,5 cm dari kanan dan 1,5 cm di kiri. Nah, sehingga sedikit agak lebih mengecil gitu loh lebarnya, tidak begitu lebar sekali. Dan dari sudut itu dengan tekuannya ini juga menurut saya juga cukup pas. Nah, sekarang ini saya merasakan benar-benar sangat nyaman, teman-teman. Nah, inilah dua hal yang akhirnya saya ubah di motor saya. Nah, sehingga kami benar-benar merasakan motor ini dengan kondisi tubuh saya seperti ini jadi pas sekali dipakai buat touring. Nah, kalau dulu itu gampang pegel di telapak tangan. Nah, jadi begitu ya teman-teman yang bisa sedikit kami sharingkan. Jadi saat ini motor ini sudah sangat nyaman sekali dipakai, dan yang paling mengesankan buat saya, jadi motor ini walaupun dipakai jarak jauh, jadi beberapa kali setelah saya coba pakai touring jarak 180 kilo, 130 kilo, 120 kilo, itu pada saat kami sampai di rumah itu sama sekali tidak merasakan capek. Nah, inilah saya merasa cukup excited sekali dengan kendaraan Suzuki V-Strom 250 SX ini. Nah, jadi mungkin demikian ya teman-teman yang bisa sedikit kami sharingkan kali ini. Mudah-mudahan berguna buat saya pribadi dan teman-teman semua. Jadi lain waktu mungkin ada tambahan informasi yang lain perlu kami sharingkan, nanti akan kami sharingkan. Sampai jumpa di lain kesempatan teman-teman. Salam safety riding.